kita tidak diperkenan untuk makan, ya siapapun juga orangnya, ya karena itu saya pikir Binusian sebenarnya sudah tahu, jadi tidak diperkenan untuk makan apapun bentuk makanan itu. Kalau minum boleh, oke ya. Baik, berlanjut. Ada Mas Sandi dari KPK. Sandi itu adalah seorang komika. Kemudian Mas Afrifsal dari KPK. Barusan kita nonton film Ada Apa Dengan Cinta. Ada yang salah dengan cinta. Apa sih sebenarnya film ini terkait dengan kita ngomongin tentang anti korupsi? Kita yang pertama dengan anak muda dulu. Ini dua-duanya muda sih sebenarnya. Sandi, apa ini kalau menurut Anda? Tadi itu adalah praktek korupsi kecil-kecilan Pak, tapi yang dilakukan di kampus. Kayak tadi kan si Bimo itu udah ngasih contoh praktek itu kayak dia titip absen, terus dia ngasih suap ke dosen dengan kopi, tadi itu dia ngasih kopi kan. Terus juga minta tolong buat ngerjain tugasnya ke si Zahra dengan nge-markup laporannya kan ya. Itu mungkin dekat sekali mungkin dengan kita yang sama-sama mahasiswa, hal seperti itu dekat. Saya nggak tahu ya kalau di BINUS apakah ada yang seperti itu? Nggak ada, harus nggak ada. Awas kalau kalian kayak gitu ya. Saya dosen sih langsung marah kalau. Oke, terus. Ya, jadi itu salah satu prakteknya mungkin kalau bisa kita perlu sama hal kecil seperti tadi Pak, apalagi di lingkungan kampus, tidak menutup kemungkinan korupsi besarnya pun di masa depan tidak baru jadi mahasiswa udah kayak gitu. Apalagi nantinya kalau sudah jadi yang puasa gitu ya. Betul sekali. Itu sih yang saya tangkap dari film Ada Yang Salah Dengan Cinta. Kalau Afrizal, apa nih dari film tadi yang bisa Anda ceritakan untuk kami? Sebenarnya waktu pertama kali lihat itu malah saya melihat sisi humanisnya. Wah, ini antara dilema ya, antara mengikuti cinta pertamanya atau ingin mengikuti integritasnya. Tapi di balik itu kita bisa belajar bahwa hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil, termasuk korupsi juga. Kita jika mungkin kita masih masih mahasiswa, tapi masih sudah melakukan praktik korupsi kecil-kecilan gitu kan. Nah, itu akan sangat disayangkan ya, karena itu kan nanti akan menjadi kebiasaan dan barangkali mungkin jika sudah mendapati jabatan dan mungkin bisa saja kita masih terbawa dengan kebiasaan buruk kita itu dan bahkan bisa menjadi tindak pidana korupsi seperti yang teman-teman lihat kalau di TV-TV itu. Jadi jangan hal yang kecil yang sebenarnya tidak benar biasa kita lihat jangan dilakukan. Karena baru mahasiswa saja sekali lagi sudah begitu apalagi nantinya ya. Betul, Pak. Itu yang harus kita perhatikan. Ingat ya Binusian ya. Itu tadi pesan moral yang kita dapatkan dari film ini. Nah, saya mumpung lagi ketemu dengan Sandi ini. Nah, Anda sebagai seorang konten kreator, kemudian public speaker, nggak nyaman ya duduknya ya? Biar enak. Oh gitu. Justru saya itu jujur aja dari tadi, saya kok paling tua di sini ya, gitu loh. Nah, Sandi, tolong Anda seringkali konten tentang isu-isu sosial dengan isu korupsi juga. Nah, kenapa Anda seperti itu? Motivasi Anda kenapa membuat konten seperti itu? Sebenarnya didasari oleh pengalaman saya juga sih Pak awalnya. Pengalaman apa tuh? Pengalaman tidak menyenangkan soal birokrasi sebetulnya. Oke. Bisa diceritakan. Sederhana waktu saya bikin KTP itu dulu. Waktu zaman belangko KTP itu susah. Siapa sih Setia Novanto ya? Waktu zaman itu tuh benar-benar waktu saya itu pertama kali saya buat KTP kan. Nah itu tuh udah antrinya lama, terus hasilnya juga saya dikasih surat dulu, bukan langsung KTP kan dengan alasan tuh belangkonya tidak ada habis. Walaupun faktanya kan ternyata dikorupsi kan dana untuk itunya. Nah berawal dari situ sih saya mulai merasa banyak dicurangi birokrasi mungkinnya ibaratnya. Terus juga kayak saya yang sering bayar pajak dan uangnya dipakai untuk orang-orang yang justru kerjanya menurut saya belum sesuai. Bahkan mereka tidak punya kapasitasnya untuk ada di jabatan itu, tapi mereka menduduki jabatan itu. Banyaklah contohnya. Nah mulai dari situ sih ditambah juga karena saya kan punya basic stand up comedian. Nah, di situ juga saya pengen lewat media itu memperkenalkan diri saya juga. Nah, bagaimana cara saya memperkenalkan diri saya? Saya membuat konten yang memang membuat saya tertarik. Nah, salah satunya itu membahas politik dan sosial. Jadi memang dasarnya tuh karena saya pengen kenalan juga sama teman-teman di lewat sosial media, menggunakan hal yang saya suka, makanya saya sampai hari ini bahas politik dan sosial. Karena saya
terganggu sama hal itu. Yang dimana kan stand up comedian tuh kalau bikin materi itu harus berasal dari keresahan. Iya. Keresahan yang dirasakan gitu. Itu biasanya kan negatif ya. Apa yang ada di sekitar kita, kok kita nggak puas, Nah, nggak beres gitu ya. betul, berawal dari situ akhirnya saya bikin konten yang membahas sosial dan politik sih. Respon dari follower Anda seperti apa? Beberapa ada yang relate sih Pak sama apa yang saya angkat, kasus yang saya sosial media gitu. Jadinya merasa kayak terwakilkan untuk bersuara. Termasuk kayak korupsi juga beberapa kali saya bahas tentang korupsi. Orang juga berpikir kayak iya nih korupsi memang merugikan. Coba kalau nggak ada korupsi mungkin sekolah-sekolah di negeri ini punya fasilitas yang lebih bagus kayak gitu sih. Anak-anak bisa dapat gizi yang lebih bagus, nggak ada ini gitu ya. Oke, ada pengalaman menarik tentang ini misalnya tentang apa yang sudah Anda lakukan terhadap topik-topik tersebut? Pengalaman menarik lebih ke diserang buzzer sih Pak. Diserang bandar? Buzzer. Oh? Diserang buzzer. Oke, buzzer apa mereka ngomong? Buzzer ya biasanya. Anda sendiri punya buzzer juga? Saya tidak ada dana untuk bayar buzzer kebetulan lebih tepatnya. Lebih ke ini sih adu argumen aja sih di sosial media, termasuk di DM juga kadang ada yang direct message juga bilang kayak ngata-ngatain lah. Yang dimana apa yang mereka lempar ke saya tuh kadang di luar substansi dari konten yang saya buat gitu. Biasalah netizen Indonesia itu paling brutal gitu. Betul. Kayak misalnya saya bahas korupsi, dia menyerang dengan bahas pribadi saya. Kayak bahas kamera jelek lah atau tempat tinggal kayak kalau kritik-kritik masa tempat tinggalnya nah gitu-gitu sih. Kosan masa di kosan kayak gitu-gitu. Ya namanya juga buzzer ya mungkin kerja, namanya orang kerja kan apa aja yang penting kerja. Oke. Nah Binusyan ingat tuh ya, media sosial itu seringkali kita lupa kalau bikin status atau komen itu kalau sudah kita share itu ke ranah publik ya. Jangan ngata-ngatain. Misalnya kayak Sandi ini tadi tersinggung, Anda bisa saja ke ranah hukum kan? Iya benar. Misalnya ada masukan ke ini tidak nyata dan sebagainya. Oke. Baik. Nanti Binusyan kita ada acara sesi tanya jawab tapi ini dengan narasumber dulu ya. Dan sekali lagi saya ingatkan ini adalah acara bagi Anda untuk GSLC ya di topik 9 CB Pancasila. Tolong Anda rangkum hasil pembicaraan kita hari ini pertama, kemudian siapa narasumbernya, insight apa yang Anda dapatkan nanti dimasukkan di forum tugas GSLC. Ini perlu saya ini karena ini mahasiswa Pak CB Pancasila semuanya. Dan hari ini juga Anda absen, jangan lupa ya untuk yang di rumah juga yang absennya ini untuk mahasiswanya absen jangan lupa ya. Oke. Saya ke Mas Sandi. Mas Saprisal sekarang. Saya ini Anda itu pejabat loh. Saya panggil Pak atau Mas sih? Waduh, panggil Mas saja Pak. Mas ya. Meskipun Anda pejabat, saya orang biasa. Tapi karena Anda mengizinkan, saya panggil Mas. Nah ngomongin tentang Pancasila, ini kebetulan adalah mahasiswa CB Pancasila. CB itu karakter building, itu merupakan mata kuliah wajib di kampus kami di BINUS University, CB Pancasila, Kewarganegaraan dan Agama. Dan ini adalah semuanya mahasiswa CB Pancasila. Kalau menurut Anda, apa hubungan yang terkait antara Pancasila dan korupsi? Kalau menurut saya Pak, hubungannya itu saling bertolak belakang Pak. Karena apa kita bisa lihat bahwa dampak korupsi itu bertolakan dengan sila dari Pancasila itu. Dari Pancasila ya? Betul, baik dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai sila kelima yaitu keadilan sosial. Yang mana kan itu sangat terlihat ya tidak timpang karena ada korupsinya. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa kemana-mana dengan mudah. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang di daerah lain yang pembangunannya kurang, yang seharusnya ada duit untuk membangun jalan, tapi malah duitnya masuk kantong pribadi. Dan kantong pribadi pun nanti kemana lagi? Itu pun juga nggak jelas ya. Nah itu jadi sangat bertolak belakang dengan kelima sila tadi. Ya Anda Binusyan jangan anggap bahwasanya orang Indonesia itu semua seperti fasilitas seperti Anda. Ya kita belum adil tadi. Nah keadilan pun belum ada malah dikorupsi lagi. Nah bagaimana? Nah tentang ngomongin korupsi ya. Kita nanti akan lebih lanjut. Saya harus menjelaskan gini, Mas Sandi dan juga Mas Saprisal. Salah satu hal yang dilakukan BINUS atau aturan di BINUS ini, mungkin tadi Anda juga sudah melihat ada tulisan besar-besar. Apapun alasannya, nyuntek itu nanti akan di-DO. Itu bagian dari integritas kita. Yang mahasiswa Anda ke sini itu bukan mencari nilai, ya kan? Anda mencari ilmu. Nah, bagaimana ini saya kembali ke Sandi ya.
pandangan Anda tentang melihat hubungan korupsi dengan ketidakadilan sosial. Anda dari Bandung dengan berbagai fasilitas, sementara di Indonesia Timur atau di luar Jawa fasilitasnya belum seperti ini. Nah, Betul, Pak. Anda lihatin seperti apa nih? Bandung juga banyak korupsinya kan, wali kotanya Wah, saya nggak mau ini. Salah nanti. Dekat sekali Bandung dengan para koruptor. Betul Mas Afrizal, banyak sekali kan. Wali kotanya bahkan yang kemarin ramai juga sedang diperiksa. Betul. No comment saya ya. Jadi memang banyak sih Pak, kayak beberapa negara yang saya tahu juga memberikan fasilitas-fasilitas yang bagus gitu, kayak Jerman memberikan fasilitas yang baik, pendidikan gratis, ataupun fasilitas umum yang memang lebih bagus dibanding Indonesia. Itu kan semua adalah dampak dari tidak adanya korupsi. Sedangkan kan di kita banyak banget yang dikorupsi. Bahkan kemarin aja saya ada berita yang solar bersubsidi yang tengah malam tiba-tiba SPBU-nya tuh udah tutup tuh, tiba-tiba ada satu truk dia ngisi solar subsidi di situ kan. Nah itu tuh kan salah satu praktek korupsi yang dilakukan di daerah gitu. Dan udah pasti dampaknya juga ke lingkungan di sekitar kan. Nah hal kayak gitu tuh sangat memang bertolak belakang, tadi benar kata Mas Afrizal, bertolak belakang dengan ketidakadilan itu. Jadi ya mungkin Pancasila yang ada saat ini itu memang belum bisa diterapkan dengan baik dan maksimal sih oleh warga negaranya gitu. Jadi ideologinya itu memang belum benar-benar diterapkan gitu. Oke, kalau dari Mas Sandi mengatakan Pancasila, sila-sila dari Pancasila, sila kelima ini belum juga diterapkan. Nah ini bagi Anda Sian, tolong diingat bagaimana sebenarnya kondisi atau negara ini sebenarnya belum adil, dalam arti jangan Anda berpikir semuanya bisa merasakan seperti Anda. Nah ini ke Mas Afrizal sekarang. Realita cerita yang betul tentang penderitaan rakyat kita karena korupsi. Tadi disebut Mas Sandi ya. Tentang kalau negara-negara maju seperti Jerman itu fasilitasnya bagus karena pajak dan sebagainya itu nggak dikorupsi oleh pejabat. Di kita itu sebaliknya. Nah bagaimana pendapat Anda? Iya Pak, memang ini adalah suatu hal yang nyata ya. Karena saya sendiri ada pengalaman pernah, jadi suatu itu penugasan di Atambua, Belu. Ada yang tahu di mana? Nggak ada yang tahu. Oh langsung pada berdiri semua yang nunduk-nunduk saya tanya. Itu ada di perbatasan Timor Leste. Dan saya pernah ke sana waktu itu dan memang kenyataannya, mohon maaf ya, bukan bermaksud membandingkan, tapi memang kenyataannya bahwa pembangunan itu belum merata dan ini realitanya itu di sana susah. Rumah-rumah itu di sana, bangunan antar bangunan itu jaraknya masih jauh-jauh. Kemudian jalanannya pun juga tidak sebaik yang ada di kota Jakarta ini. Tapi coba kita bayangkan jika eh, uang yang mungkin katakanlah berapa M yang dikorupsi itu jika digunakan untuk membangun akses maupun untuk memberikan stimulus kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pasti tempat-tempat perbatasan ataupun tempat-tempat di daerah yang belum terjangkau itu bisa menjadi lebih baik seperti itu, Pak. Masih Jawa sentris dengan kata seperti itu? Masih dong. Ya, aduh, saya terjebak dengan pernyataan saya sendiri ini. Tapi kalau nggak kenyataan nggak apa-apa kan, Mas? Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu yang saya lihat sewaktu bertugas di sana ya, seperti itu. Nah itu tadi binusian semuanya. Sekali lagi Anda masih sebagai mahasiswa, nanti Anda lah yang akan menggantikan, apalagi ke saya ini. Sebentar lagi generasi kami ini akan tergantikan oleh Anda yang muda. Anda untuk membuat negara ini maju, bagaimana tentunya kita diawali dari sejak dini seperti Anda sekarang ini. Tapi Pak, saya mau nanya ke teman-teman. Ini kalau misalnya koruptor nih ditangkap, kan uang dari mereka tuh banyak banget ya. Taruh berapa miliar gitu. Kalian lebih setuju uangnya dipakai untuk pendidikan atau untuk fasilitas umum atau untuk bayar utang WUS? Pendidikan, fasilitas umum atau bayar utangnya WUS? Bayar utangnya WUS. Setuju yang mana? Bayar utang kan? Bayar utang atau pendidikan? Ada yang setuju dengan bayar utang, ada yang pendidikan. Bayar WUS, utang WUS gak ada ya? Ada juga. Gak ada. Bayar utang. Siapa yang bayar? Oke. Itu contoh ketidakadilan maksudnya. Karena kan pada di beritanya sih
utang tersebut kan yang bayar seluruh Indonesia, sedangkan yang ini kalau bicara dengan komika saya harus berhati-hati loh. Kenapa? Kata-katanya itu bersayap ke sana kemari, kalau saya ikutin terus saya bisa terjebak nanti. Ya sudah. Agak sulit di cropping nanti Pak. Jadi kita lanjut aja Pak, boleh? Oke. Mas Afrizal, kalau nggak salah KPK itu punya program ya, mendorong partisipasi publik atau komunitas kreatif anak muda seperti Binusian ini, ya, dalam menyebarkan nilai-nilai integritas. Apalagi katanya KPK punya integritas Jumat bersepeda kakak. Nah, apa itu? Bisa dijelaskan Mas Afrizal? Ya, terima kasih Pak Hari. Sebenarnya Jumat bersepeda kakak itu adalah sebuah singkatan ya teman-teman. Itu sebuah jembatan keledai dari 9 nilai integritas. Karena 9 ya kalau dihafalin satu-satu juga rada pusing ya, rada puyeng ya. Nah, jadi kita buatkan semacam jembatan keledai, yaitu Jumat itu singkatan dari jujur, mandiri, tanggung jawab. Jujur, mandiri, tanggung jawab. Mandiri, tanggung jawab. Jumat, jujur, mandiri, tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan juga kemudian bersepeda, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kemudian kakaknya adalah kerja keras. Kerja keras. Ya, itu integritas dari KPK untuk anak-anak muda ya. Sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak muda, untuk seluruh kalangan. Untuk kita semuanya, oke. Karena kita kan bergerak di bidang pendidikan ya, pendidikan, dan kita tuh tujuannya adalah mengubah perilaku masyarakat dengan cara menanamkan nilai-nilai tersebut. Yang awalnya mungkin harapannya sih supaya masyarakat mengubah perilakunya dan tidak mau korupsi meskipun ada kesempatannya, seperti itu. Oke. Korupsi itu bukan masalah uang, bukan masalah dana, bukan begitu saja ya. Ada banyak hal tentang korupsi, mungkin diingatkan untuk Binusian ini. Kira-kira apa saja sebenarnya perilaku koruptif atau hal yang terkait dengan korupsi apa nih, Mas Afrizal? Ya baik, sebenarnya terkait perilaku koruptif ini diambil, mungkin kita pecah sedikit-sedikit ya. Mulai dari kata asal dari kata korupsi itu tersendiri. Korupsi itu kan artinya adalah sebuah keburukan, kebusukan, ataupun hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, lalu bagaimana dengan perilaku koruptif? Ya berarti perilaku yang buruk dan bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Misalnya seperti, kira-kira di sini ada yang titip absen nggak? Tapi saya rasa nggak bisa sih. Nggak ada, kalian titip absen, kami dosen itu langsung mengabsennya terakhir kali kan? Ya, mungkin bisa, mungkin bukan di Binus ya, tapi saya titip absen. Dulu, saya aja. Ya, sebenarnya saya juga mengaku sih. Nah, seperti itu, hal-hal yang mungkin tidak baik lah ataupun buruk di depan nilai masyarakat, seperti itu. Jadi Binusian semua kita ngerti ya, kelihatannya kecil, tapi kalau dibiasakan itu nanti menjadi sesuatu yang terbiasa dan salah kayak kita anggap benar. Ya titip absen, kemudian apa? Kalau di kita nggak ada joki-joki, di Binus nggak ada joki-joki. Kemudian apalagi? Ya misalnya juga orang ngantri itu ya, ngantri nggak mau nyerobot antrian atau lampu merah sudah kuning, bukannya. Kalau di negara-negara maju biasanya lampu kuning mau ke lampu merah itu kan langsung berhenti. Kalau di kita yang terjadi adalah tancap gas, ya dah. Oke. Dan tindakan sederhana seperti apa yang dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan integritas dalam diri kita. Sandi, saya pengen tahu, kira-kira kalau menurut Anda, kalau kita bisa berintegritas dalam kehidupan sehari-hari apa? Mungkin dari yang kecil atau yang gampang kita lakukan. Contohnya apa ya? Integritas itu kan ucapan sama tindakan kita sejalan kan ya. Maksudnya kalau dari Jumat bersepeda kakak tuh dari yang awal aja tuh udah penting banget Pak, jujur. Misal kalau teman-teman yang di sini masih berkuliah gitu, ketika ngerjain tugas tuh ya apa adanya sesuai kemampuan aja, berapapun nilainya tuh ya diterima aja. Jangan minta tolong orang lain. Kalau misalnya dapat C misalnya, ya mungkin nextnya bisa diperbaiki. Tapi kalau dapat E ya mikir, maksudnya ya kenapa bisa dapat E gitu. Jadi daripada harus minta tolong orang lain gitu dengan cara yang bisa dibilang curang, lebih baik percaya diri aja, jujur sama kemampuan diri sendiri. Karena ya hasil yang
nantinya didapatkan pun akan lebih puas kalau itu dilakukan dan dikerjakan oleh diri sendiri. Ada kepuasan sendiri ketika kita mengerjakan sesuatu dari diri kita sendiri. Yes, jadi jujur dulu aja. Kalau misalnya di sini juga ada yang datang sama kerasnya, kita jujur aja nanti pulang dari sini gitu. Jadi Binusian semua yang ada di ruangan ini atau yang ada di Zoom di di rumah, tolong mulai hari ini berjanji untuk jujur pada diri Anda sendiri, mengerjakan tugas dan sebagainya. Ya, kalau Anda copy paste harus menyebutkan sumbernya. Betul. Karena itu adalah karya orang lain. Betul. Ya. Betul. Menghargai orang lain. Menghargai karya orang lain. Mas Abrizal, apa itu kalau menurut Anda? Kalau menurut saya ya sebenarnya keinginan untuk menjadi berintegritas itu dimulai dari diri kita sendiri sih teman-teman. Kita ingin menjadi pribadi yang jujur, mandiri, ya sebenarnya nggak perlu semua sih. Yang penting kita pegang kepalanya dulu, yaitu jujur. Ya mulai jujur kepada diri kita sendiri, ya, ataupun saat melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu. Sebenarnya hanya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Sandi ya. Karena berpengalaman nih, sebelumnya juga sudah ke UNJ ya. Iya betul. Jadi sudah berpengalaman speak-speaknya, jadi saya nambahin saja. Nah seperti itu, jadi dimulai dari diri kita sendiri, kita berkomitmen pada diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang jujur. Setelah itu konsisten melaksanakan komitmen tersebut. Tapi juga ya teman-teman, jangan lupa bahwa integritas ataupun kejujuran membutuhkan dukungan orang lain seperti itu. Seperti yang terlihat dari film tadi bahwa kan untuk si Zahra mengungkap semua keburukan dari si Bimo ya. Bimo itu tadi kan juga pasti memerlukan bantuan orang lain dan bahkan Zahra untuk menyadari antara bahwa cintanya ini dari dukungan orang lain seperti itu untuk membantu menyadarkan Zahra. Jadi itu yang bisa dipegang yaitu mulai dari diri sendiri, kemudian konsisten untuk melaksanakan kejujuran tersebut dan membutuhkan seperti itu. Dimulai dari diri kita sendiri, nggak usah nunjuk-nunjuk orang lain, nah, perilaku kita. Kita itu ya. Kita itu di BINUS Anda menit ke 20, 1:20, tolong jangan malah nunggu sebentar lah, orang Indonesia itu juga rata-rata ini loh, tarsok, ntar besok. UTS banyak mahasiswa yang tidak bisa mengumpulkan hasil UTS-nya karena deadline terlambat. Ya kan? Mudah-mudahan di antara Anda enggak. Nah, bagaimana kebiasaan tarsok itu menghilangkan kira-kira kalau Mas Abrizal? Tarsok besok akhirnya malah salah atau malah terlambat. Sebenarnya tarsok ini mungkin bisa karena banyak hal ya Pak. Bisa karena overthinking. Oh ini tugasku sebenarnya benar gak sih? Atau ditunggu. Tapi ya yang kembali lagi bahwa jika teman-teman mengerjakan tugas tersebut dengan jujur, dengan seluruh kemampuan teman-teman, ya teman-teman gak usah takut untuk mengirimnya, gak usah menunda-nunda besok. Pokoknya selesai, yakin, kirim. Masalah nilai ya nanti belakangan lah. Sebenarnya kan tetap lulus kan ya Pak. Oke. Ya sih mungkin tambahannya itu kan bentuk tanggung jawab ya Pak ya. Oke. Bentuk tanggung jawab. Kalau misalnya dapat tugas terus nggak dikerjain atau misalnya tarsok tadi ya, kalau kamu nggak bertanggung jawab ya itu salah kamu sendiri, kenapa kuliah di sini? Maksudnya, ya dong. Kalau gak mau tugas kayak gitu ya jangan kuliah, sesederhana itu. Kalau di kampus kami di BINUS, apapun alasannya, ketika sudah deadline mahasiswa tidak mengerjakan, itu langsung dianggap yang bersangkutan tidak mengerjakan. Nah, itu bagian dari integritas dan tanggung jawab kalian. Betul. Makanya kemarin jujur aja ada beberapa mahasiswa saya juga ngalamin kayak gitu, Pak, gimana Pak? Ya sudah, kamu guling-guling 7 hari 7 malam, tetap tidak bisa. Saya sudah berkali-kali mengatakan, jangan ditunda-tunda. Betul. Nah itulah kebiasaan. Itu jujur saja saya harus mengkoreksi orang Indonesia juga seperti itu. Betul Pak, sepakat. Nah saya tertarik tadi Jumat bersepeda kakak. Boleh disebutkan lagi, mungkin dijelaskan pada Binusian ini. Oke, ini saya sebutin pasti dicatat ya. Karena kan ini menarik Binusian, bisa jadi salah satu topik yang bisa Anda rangkum adalah ini, Jumat bersepeda kakak ini. Ya betul. Sebenarnya Jumat bersepeda kakak tadi saya ulangin ya, itu singkatan dari 9 nilai integritas, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
Mungkin memang banyak ya dan terlihat sangat membebankan untuk menerapkan semuanya. Jadi makanya sebagai langkah awal teman-teman bisa memegang kepalanya dulu, yaitu melaksanakan jujur tersebut terlebih dahulu. Kalau sudah jujur, sudah pasti nanti bakal mandiri karena pastikan kita mengerjakannya dengan kemampuan diri kita sendiri ya. Dan kemudian juga pasti akan nanti bertanggung jawab, dan jika merasa bertanggung jawab dan mengerjakannya dengan benar, maksudnya tanpa ini ya, tanpa memakai joki ataupun benar-benar mengerjakan sendiri, pasti akan berani. Berani saja lah, kan kita kerjakan sendiri. Apa kan pasti nanti bisa jelasin kan, karena itu hasil kerja kita sendiri, seperti itu. Kemudian pasti jika nanti sederhana, peduli, disiplin, adil, dan Jadi berbuat baik, termasuk jujur, tidak koruptif, dan sebagainya itu dimulai dari diri. Satu apa ya, perilaku koruptif. Ya, katanya Indonesia itu salah satu negara yang paling korupsi. Nah, kita mulai hari ini, ya insya Allah Anda semua Binusian berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang koruptif, apapun bentuknya. Tapi bagaimana kalau di sekitar kita itu ada tindakan-tindakan koruptif, misalnya ada sesuatu yang nggak benar gitu kan. Apakah kita bisa speak up lewat media sosial atau bagaimana? Kalau dari Anda, Bang atau Mas atau Pak Aprisal, karena Anda itu pejabat negara, saya panggil harusnya Pak ini. Mas saja lah. Oke, gimana Mas Aprisal? Sebenarnya kalau terkait perilaku koruptif ya, itu kan kembali lagi bahwa itu adalah perilaku kecil yang buruk ataupun dan sebagainya. Dan apa yang bisa kita lakukan? Ya itu tadi membutuhkan dukungan orang lain. Karena kan ya kita ini manusia ya, kita pasti diberi lupa juga. Kalau ingat terus ya pusing ya, apa diingat seperti itu. Nah, sebagai bentuk dukungannya kita bisa mengingatkan teman kita yang mungkin tadi menerobos lampu merah ataupun titip absen, tarsok tadi dan sebagainya. Ya kita ingatkanlah bahwa itu merupakan hal yang gimana ya ngomongnya, bahwa ada hal yang lebih baik yang bisa teman-teman lakukan, yang nantinya apa, toh nanti hal kebaikan nanti kan kembali kepada teman-teman dan lingkungan teman-teman sendiri, seperti itu Pak. Oke. Kalau Sandi bagaimana? Menurut saya sih Pak, bahkan si Jumat bersepeda KKN itu kalau misalnya teman-teman terapkan dari hari ini bisa bisa dijadikan kebiasaan yang mungkin akan terbawa sampai nantinya teman-teman berkarir gitu. Ya minimal tujuan teman-teman berkarir adalah foto kalian bisa terpampang di aula tuh kayak alumni-alumni segede gitu kan, itu kan orang yang ada kebanggaan gitu. Sesederhana itu dulu aja tujuannya Pak. Terus kalau semisal tadi kayak kalau di lingkungan kita nih ada tindak atau perilaku yang mungkin bisa dibilang korupsi baik itu waktu, dana dan lain-lain. Salah satu juga ada di Jumat Bersepeda Kakak itu berani. Kita berani buat mungkin menegur, kalaupun misal kita tidak berani menegur dengan diri sendiri ya berkolaborasi lah gitu. Menegurnya bagaimana ya? Kadang-kadang orang tersinggung ditegur. Lu siapa lo? Anak muda aja kayak gitu gimana? Dicubit aja sih Pak. Dicubit. Maksudnya ditegur dengan cara mungkin berkolaborasi dengan orang-orang yang memang punya apa namanya kemampuan untuk menangani itu gitu. Karena KPK juga punya ini kan untuk kita melapor kalau misalnya ada tindak. Ya betul, kita ada saluran pelaporan, itu bisa di hotline 192 atau di boleh dibilang? hotline 198. Hotline 198 KPK, itu untuk pelaporan? Itu dugaan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi, Anda Indonesian, Anda anak muda sekarang masih fresh, masih seger. Kalau Anda melihat hal yang tidak benar, Anda adalah warga negara punya hak untuk bersuara. Ya, laporkan ke KPK di di hotline 198. Hotline 198. Tapi bagaimana dengan kehidupan sehari-hari Mas Sandi? Anda melihat hal-hal yang kecil lah, ya, yang perilaku korupsi lah. Tentang misalnya tadi Anda sebutkan lampu merah, terus jalan, kemudian nggak mau antri. Nah, bagaimana kita mengikisnya kebiasaan-kebiasaan itu? Kalau menurut Anda secara pribadi? Saya. Iya. Mas saya tadi nyebut Sandi ya. Ini Sandi, ini Aprisal. Sorry, Mas Aprisal. Ya, bagaimana mengikisnya ya? Sebenarnya itu ya kembali kita kan karena itu kan dari mulai pemahaman ya, makanya KPK bukan hanya melakukan penindakan saja, tapi juga masuk ke
ranah-ranah pendidikan, yaitu menanamkan nilai-nilai tadi. Ya, tujuannya supaya tidak mau korupsi. Jadi meskipun lampunya sudah kuning, ya kita sesuai taat aturan saja, yaitu kita pelankan karena itu bersiap untuk berhenti. Karena kan khawatirnya itu juga untuk keselamatan teman-teman juga di sini. Mungkin kuning terus kok diterabas apa ya? Diterobos ya. Terobos. Diterobos. Tapi malah dari sisi lain sudah hijau dan akhirnya kan kecelakaan. Nah itu kan juga kembali lagi untuk keselamatan diri teman-teman seperti itu. Mungkin tambahan ini sih Pak, kita bisa belajar dari dampak yang udah kejadian. Banyak kan kecelakaan di lampu merah gitu, orang-orang yang terobos. Gara-gara nyerobot dan segala macam. Bahkan ada ini palang pintu kereta ya. Iya. Kayak gitu. Ada yang memaksa untuk. Oh iya Pak. Iya. Sampai maaf terjadi kecelakaan, tewas gitu-gituan. Kita bisa belajar dari situ gitu. Kalau kita ngerasa kita masih punya tujuan di hidup, masih punya mimpi-mimpi yang belum kita capai, dan tidak mau berakhir dengan hal yang cukup konyol seperti hal itu, ya baik lagi diri kita harus punya rasa untuk tidak menerobos aturan yang ada. Karena nerobos antrian misalnya, antrian di minimarket dan sebagainya, itu termasuk tindakan korupsi kalau menurut saya, benar nggak sih? Saya setuju sih itu korupsi itu. Karena itu mengambil hak orang lain. Ada orang yang mungkin sudah menunggu dari berapa menit, berapa jam yang lalu, kita tiba-tiba nerobos dengan dalih kita ya saya ibu-ibu misalnya. Saya buru-buru ya. Emang yang lain gak buru-buru. Yes. Kayak gitu. Apa itu Mas Aprisa, itu benar-benar tindakan korupsi kalau dari tinjauan KPK? Buat antrian orang lain. Iya. Aduh. Karena itu sebenarnya bukan kita kembali lagi soal perilaku korupsi atau itu kelakuan atau perilaku yang busuk ataupun buruk dan juga tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 31 199 Junto 20 2001 setidaknya kan ada 7 kalau di tindak pidana korupsi tadi. Nah, soal yang menerobos antrian tadi itu bisa dikatakan perilaku koruptif, Pak. Perilaku koruptif. Perilaku yaitu bukan tindakan tapi perilaku. Perilaku. Bedanya apa tindakan koruptif dengan perilaku koruptif? Wah, ini malah jadi diskusi filosofis ini. Karena perilaku kan dari kata laku ya, itu kan apa yang kelakuan kita. Sedangkan kan tindak pidana korupsi itu kan mirip-mirip saja antara tindak dengan laku ya. Cuman kan kalau yang di tindak pidana korupsi tadi itu tindakan, artinya atau perbuatan yang diatur dalam UU 3199 Junto 20 2001 tadi, seperti itu. Baik, Binus semua, waktu kita masih panjang dan saya yakin Anda yang ada di ruangan ini ataupun di rumah ingin bertanya, nanti ada sesi tanya jawab ya. Saya berharap pertanyaan singkat, padat, yang jelas. Jangan akan menyerahkan nama Anda, NIM Anda, bahwa Anda adalah bertanya di acara ini kepada dosen Anda. Silahkan bertanya. Mahasiswanya aktif gitu kan ya. OMG, satu pun nggak ada yang bertanya. Oh ada, silahkan. Panitia, mohon ininya. Yang singkat padat ya Mbak ya. Nama, NIM, dan nama dosen Anda. Nama saya Natalian, NIM 2902646106. Dosen CB saya Pak Daulat. Pak Daulat, ini adalah mahasiswi Anda. Iya, jadi pertanyaan saya buat yang program Jumat bersepeda kakak itu, kenapa nilai integritasnya ada nilai sederhana itu? Jujur masih rada bingung kenapa ada nilai kesederhanaan gitu.
Kalau boleh diperjelas. Sederhana, makna sederhana dalam Jumat bersepeda kakak itu ya. Oke. Sederhana. Oke, berikutnya silakan. Ini boleh laki dulu, masnya ini. Oke, silakan. Singkat padat ya. Oke. Jadi perkenalkan saya William Kusumo dengan saya 2902 662362 dan dosen character building saya sama dengan si Natalia, yaitu dosen saya namanya Pak Daulat. Oke. Jadi ini saya mau bertanyakan secara opini ya. Menurut Bapak ya, bagaimana solusi Anda narasumber bukan pada saya. Menurut untuk narasumber dan Bapak, saya ingin menanya, menurut kalian bagaimana cara solusi untuk membantai korupsi tersebut? Oke ya, terima kasih. Bagaimana korupsi dibantai, bukan lagi diberantas tapi dibantai. Ini berarti karena William begitu bencinya terhadap perilaku korupsi ya. Oke, kita ke sub tengah dulu ini, Mas. Itu mbaknya di belakang dulu itu. William sangat benci sekali dengan korupsi loh, dibantai korupsi. Betul, sangat berapi-api. Oke, silakan berdiri Mbak. Nama, NIM, dan juga dosen Anda. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Amelia Felicia, NIM-nya 29026275542. Dosen saya Bu Murti. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat narasumber dan moderator terhadap banyaknya artis yang menjadi malah pejabat gitu, kayak banyak yang artis-artis yang malah menduduki sebagai pejabat sekarang. Artis menjadi pejabat? Iya, contohnya korupsi? Enggak, kayak pendapat aja. Oke. Karena kan mereka artis ya, kenapa bisa dipilih sebagai pejabat negara padahal gak ada pendidikan di bagian sana. Oke. Gitu. Terima kasih Felicia ya. Artis jadi pejabat. Ada 3 pertanyaan, kita langsung saja kepada narasumber. Nanti kita lanjutkan ya sesi berikutnya ya. Jumat bersepeda kakak. Ini pertanyaan dari Natalia ya. Pak Daulat, ini mahasiswa Anda bertanya, Natalia. Sederhana itu konteksnya dalam hari ini apa terkait dengan anti korupsi? Pak Afrizal. Sebenarnya Natalia dan teman-teman, itu sederhana itu berawal dari konsep bahwa kita ini harus hidup sesuai kemampuan kita. Seperti itu. Karena kan kita baca bahwa kita lihat bahwa koruptor-koruptor itu kan mungkin sudah kaya ya. Tapi kan mungkin karena ada keserakahan dan tidak ada kesederhanaan dari diri mereka. Mereka masih ingin mengambil duit lagi. Jadi bisa dikatakan gaya hidupnya penghasilannya 6, gaya hidupnya 8. Dan untuk mencapai gaya hidup 8 tadi, berarti kan harus mencari 3 lainnya kan. Nah dari mana? Kalau ya, nah kalau pejabat publik kan ataupun pegawai negeri kan sudah kelihatan tuh mereka gajinya berapa, sumber penghasilannya dari mana. Nah kalau gaya hidup mereka lebih dari situ, ya mereka mau gak mau harus mencari tambahan, entah berbuat. Ya salah satunya mungkin berbuat korupsi itu. Jadi oleh karena itu kita membawa nilai kesederhanaan tersebut supaya kita hidup sesuai dengan kemampuan kita. Karena kan kita juga melihat ya banyak koruptor-koruptor itu yang ditangkap diawali dari flexing seperti sebelumnya Rafael Alun itu kan. Karena oh iya, orang suka pamer gitu ya. Ya betul Pak. Pamer, punya sepatu baru, mobil baru, padahal kemampuannya hanya 7, dia membutuhkan 10. Iya betul. Artinya 3-nya itu ngambil dari korupsi. Ya. Kenapa Instagram saya private? Oh, Anda suka pamer? Oh, tidak. Oke, Natalia udah paham ya? Tidak terlalu, artinya jangan besar pasak daripada tiang. Betul.
apa tapi kitanya gini. Kadang-kadang media sosial itu juga Binusian itu banyak ajang pamer. Ya pamer sih boleh saja, tapi kalau itu hasil kita sendiri. Tapi kadang-kadang ya itu tadi kesederhanaan dilupakan karena karena hanya untuk fleksi duitnya atau ngambil atau melakukan korupsi dari istilahnya uang bukan halal gitu. BPJS Pak istilahnya. Apa itu? Budget pas-pasan jiwa. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Yes. Saya yakin kalau Binusian memang nggak pas-pasan ya Anda, tapi nggak perlulah flexing-flexing ngapain juga gitu kan. Oke. Pertanyaan kedua ini cukup keras. Iya ini. Dari William, bantai. Bagaimana ini? Saya ke anak muda dulu pada Sandi. Dibantai korupsi itu bagaimana tuh? Biar negara ini maju. Tadi William kayaknya benci banget ya dengan korupsi. Iya benar Pak, itu kayak William kesel sendiri kayaknya dia. Itu dia. Itu dia Pak. Oke. Gimana Sandi? Gak tahu nih, apakah KPK memungkinkan? Apakah lembaga sebesar KPK memungkinkan ketika setiap ada koruptor dibakar? Gimana? Dibakar? Dibakar. Karena efek jera itu Pak, Anda kan sebagai orang di KPK nih. Apa nggak sadis itu manusia kok dibakar? Iya, daripada yang mereka lakukan lebih sadis Pak. Artinya itu untuk efek jera. Efek jera, gimana? Satu aja, please satu aja. Satu orang Bisa koruptor dibakar. Satu aja, satu koruptor gitu. Iya. Apa? Oke. Dua kali lipat dibakar tuh sampai medium rare atau apalah. Gosong. Itu dia. Gimana? Gila. Biasa. Bagus, ini William benar-benar anti korupsi ya. William, tolong nanti pada perilaku kita tunjukkan bahwa Anda Binusian kita itu bisa menjadi contoh orang-orang di sekitar kita. Kita tidak berperilaku korupsi, tidak melakukan korupsi. Setuju semuanya? Setuju? Kurang keras. Setuju? Oke, janji lo ya, jangan berkorupsi apapun bentuknya. Ya. Itu dia. Tepuk tangan untuk William. William, hari ini kosong nggak? Ada acara nggak hari ini? Oh ada. Kirain kosong, mau diajak demo. Ya udah, lanjut aja William. Ada lagi? Tadi? Gak tau ya kalau bantai membantai saya kurang ini ya Pak ya, karena kan sekarang negara hukum. Terus juga kita itu tadi bakar apa enggak? Maksudnya yang dibakar itu ayam goreng maksudnya. Ayam goreng. Goreng ya? Kan digoreng ya, kenapa dibakar? Bukan pelakunya ya? Bukan. Maksudnya tindakan kalau sampai bantai membantai agak sadis ya. Agak sadis. Mungkin tapi bagian hukum. Sandi melihat bagaimana sih hukuman terhadap para koruptor kita di negara ini? Kalau dilihat dari semakin hari semakin banyaknya berita korupsi ya Pak ya. Saya rasa hukumannya memang belum memberikan efek jera aja sih. Efek jera belum ada karena hukumannya masih belum begitu ini ya. Betul, kan banyak sekali beberapa koruptor yang ketika di penjara tuh malah mendapat fasilitas yang malah lebih nyaman. Ada yang jalan-jalan ke Bali, yang inilah, ada toilet kayak di hotel. Yes, itu. Jadi kenapa sih masih kecolongan kayak gitu? Saya nggak tahu juga nih. Makanya mumpung ada orang KPK, kita bisa nanya langsung. Nah, ini Bapak KPK, Bapak Aprizal, masuki yang tuan, yang mulia tuanku Baginda Aprizal, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Hukum kita kayaknya belum memberi efek jera loh. Gimana? Ini dia, siap. Ya. Oke William ya. William. Udah oke ya. Kita sekarang dengar dulu dari KPK William. Tenang William, tenang. Iya. Oke, baik. Sebenarnya terkait hukuman di Indonesia ya, sebenarnya Indonesia sendiri pernah memberikan vonis hukuman mati kepada koruptor, yaitu di tahun 1966, yaitu diberikan kepada seorang mantan menteri
urusan Bank Sentral Indonesia kalau nggak salah, itu yaitu nama Jusuf Muda Dalam, itu dapat vonis hukuman mati. Namun saya mau bilang namun sayangnya, tapi kok terlihat kejam gitu. Namun Jusuf Muda Dalam ini sudah terlanjur meninggal terlebih dahulu di penjara sebelum vonis tersebut dilaksanakan. Nah, bagaimana selanjutnya? Sebenarnya hukuman mati itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 3199 dan itu diatur. Namun dengan frasa dalam jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Nah, keadaannya seperti apa? Silahkan tanya dengan yang buat undang-undang seperti itu. Itu dia, sebenarnya hukum sudah ada, tapi mungkin kalau hukuman mati itu masih ada pro dan kontra, termasuk juga di dunia internasional, karena ada yang mengatakan, kalau misalnya para penggerak HAM itu menolak hukuman mati karena hidup dan mati itu, bukan kuasa kita manusia, Tuhanlah yang harus memberikan mati dan hidupnya manusia, begitu ya, artinya ada penolakan. Oke, pertanyaan ketiga, ini Felicia. Felicia ini sebenarnya cita-citanya jadi artis, tapi kayaknya nggak kesampaian. Begitu bener nggak? Sehingga Felicia ngiri, udah artis jadi pejabat lagi, gitu. Gitu nggak Felicia? Oh nggak ya, nggak. Oke. Felicia tadi bertanya artis jadi pejabat. Bagaimana ini? Sebentar dari Sandi. Sandi ini Binusian bisa jadi suatu saat akan menjadi komika seleb ternama. Ya, makanya habis ini Anda boleh berfoto selfie sebelum nanti susah untuk berselfie ria. Amin. Oke, silakan Sandi. Artis jadi pejabat ya. Sebenarnya balik lagi ke kebiasaan orang Indonesia yang dimana di kita itu pengkultusan tuh masih jadi hal yang sangat dijunjung tinggi. Orang-orang di kita tuh lebih mencintai sosoknya dibanding apa yang telah dia lakukan. Dibandingkan kemampuannya. Makanya banyak artis yang pada akhirnya dipilih ketika mereka maju mencalonkan diri sebagai sebagai mungkin bupati, wali kota. Itu yang terjadi di kota Bandung. Bandung tuh kebanyakan Jawa Barat tuh kebanyakan. Ini saya no komen lagi loh ya, karena Bandung nanti ini lagi. Iya. Saya orang Jakarta soalnya. Iya, gak apa-apa. Karena kan Jakarta juga Rano Karno ya yang dipilih maksudnya. Oke. Ketika terus? Bandung pilih Farhan, Jakarta Rano Karno kayak gitu. Berarti titel artis itu memang sangat berpengaruh ketika kita mau maju mencalonkan diri di pejabat. Karena di Indonesia intinya adalah kepopuleran seorang itu sangat mempengaruhi elektabilitas. Yes, betul. Walaupun mungkin orang tersebut belum punya kemampuannya di bidang masih minim, gitu. Karena balik lagi ke kita yang milih kan, tanggung jawabnya semua ada di kita gitu. Tapi saya yakin ada Binusian ketika ada ya nanti pemilu, kita sedikit keluar dari topik, Anda tidak melihat orang dari dari atribut-atributnya, kemampuannya. Betul, visi misinya. Oke, ada lagi? Segitu Pak. Dari Mas Abrizal, artis jadi pejabat. Tapi banyak loh, saya sebelum ke Mas Abrizal, Anda tahu Ronald Reagan? Mantan Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, dulu adalah aktor ternama Amerika Serikat. Ya, dia jadi presiden, ternyata dia mampu. Kemudian ada Arnold Schwarzenegger. Nah, tahu kan? Arnold Schwarzenegger, iya, dia dulu adalah aktor. Betul. Badannya gede banget, bagus, bukan kayak saya badannya gendut, enggak menarik gini. Ya Arnold itu jadi kalau tidak salah Gubernur California. Betul. Nah itu artinya kalau boleh saya katakan ini pendapat saya pribadi loh ya. Boleh saja sih seseorang jadi siapapun termasuk Anda. Anda mau jadi apapun boleh kok. Sepanjang Anda mampu dan Anda sesuai dengan tracknya. Gitu. Itu kan pendapat saya pribadi. Betul. Kebetulan baru keingetan. Sekarang pada beliau yang terhormat dari KPK, Mas Afrizal, monggo. Waduh, sebutan yang terhormat ini malah menambah beban ya Pak. Sorry. Ya, sebenarnya terkait artis menjadi seorang pejabat itu karena ya bisa-bisa saja. Karena kan memang sistem pemilihan kita kan seperti itu kan. Mungkin ada yang menjual kepopulerannya sehingga lebih mudah dikenal oleh masyarakat pada saat mereka nyoblos di TPS seperti itu. Ya meskipun ada calon lain yang mungkin sangat profesional ataupun sangat ahli lah di bidangnya seperti itu. Namun kan soal kampanye, soal
soal mempromosikan diri itu kan juga perlu diperhatikan dan itu juga pasti tidak lepas pada saat pemilihan. Nah, bisa saja artis tadi mungkin sangat mudah untuk mempromosikan diri, jadi orang lebih mengenal dirinya daripada calon-calon yang lain seperti itu. Nah, oleh karena inilah tugas teman-teman. Teman-teman kan bisa menjadi agent perubahan di lingkungan teman-teman. Misalnya membantu memberikan pendidikan politik kepada tetangga ataupun masyarakat di sekitar teman-teman. Jadi si pemilih itu mengerti apa yang harus dipilih, mana yang harus dipilih dan apa kebutuhan mereka. Yaitu disesuaikan dengan visi dan misi keinginan tetangga ataupun masyarakat di sekitar teman-teman. Ya kalau semisal punya visi bahwa ingin memajukan pendidikan, ya mungkin jadi bisa melihat calon-calon lain yang lebih secara matang untuk mendorong program pendidikan tersebut. Jadi pas milih, wah ini artis nih, tapi kan saya ingin memilih yang mendukung pendidikan. Akhirnya saya kan jadinya akhirnya jadi tahu mana calon yang benar-benar mendukung visi misi kita. Oleh karena itu bisa dicoblos. Nah itulah peran teman-teman sebagai agen perubahan juga bisa memberikan pendidikan politik kepada lingkungan teman-teman. Supaya kenapa? Supaya ini kita istilahnya nggak salah. Kapal nggak salah kapten. Nah, terkait dengan topik kita anti korupsi, integritas, terkait juga dengan pemilu, tolong mungkin kita pernah mendengar ya serangan pajar atau juga itu money politik. Nah itu Anda, tapi saya yakin kok Indonesia itu udah nggak mempan seperti itu. Yang terjadi memang di lingkungan kita atau di Indonesia itu money politik dalam pemilu masih ada. Dan itu kalau kita bicara dengan terkait dengan anti korupsi, jangan pernah mau diperlakukan seperti itu. Ada yang mengatakan gini, terima uangnya tapi jangan pilih orangnya, begitu ya. Oke, baik. Sesi kedua setelah 3 orang dari sini, nanti ada lagi Mas, sebentar ya. Kita juga harus adil. Ada binusian lain di rumah yang menggunakan Zoom. Saya buka sesi kedua ini, ya. Silakan raise hand yang di Zoom. 3 orang, saya tidak bisa melihat di sini. Mungkin panitia bisa menunjukkan. Ada 3 orang boleh nanya dari Zoom. Anda sebutkan nama, kemudian NIM dan dosen Anda. Ya, silakan. Dan tolong pertanyaannya yang, ini mahasiswa saya sendiri nih. Oh ini mahasiswa Bapak ya. Fasle, silakan. Fasle Maswa Akbar, silakan Anda bertanya tapi simpel saja. Maksudnya singkat padat. Oh, pertanyaan dia sudah sudah tertulis. Saya ini ya, minta izin bertanya. Korupsi banyak dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita juga sering melupakan korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya, cara identifikasi korupsi yang efektif dan persiapan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi pada keluarga sendiri, bagaimana caranya? Artinya itu di keluarga sendiri juga berperilaku koruptif, seperti itu ya? Atau bagaimana nih? Iya, kayaknya iya Pak. Nah, kehidupan sehari-hari kan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada perilaku koruptif ya. Nah, bagaimana kita persiapan mental untuk menghadapi hal-hal kayak gitu. Perilaku di sekitar kita itu orangnya koruptif. Nah, bagaimana menumbuhkan diri kita sendiri agar tidak terpengaruh? Sepertinya seperti itu. Dari Sandi. Ya mungkin tadi sih Pak, penerapan integritas dalam diri sendiri juga itu sangat penting ya. Termasuk dari Jumat Bersepeda Kakala itu sebagai kuncian kita untuk menerapkan integritas itu. Jadinya dan harapannya gitu, ketika misalnya di sekitar kita, baik itu teman ataupun keluarga, ada yang melakukan tindakan koruptif, kita bisa memberitahunya. Karena saya rasa kalau misalnya memang itu orang dekat, ketika dikasih tahu sama orang yang dekat dengan dia tuh akan lebih mendengar dibandingkan orang asing yang ngasih tahu gitu. Jadinya kalau misalnya kita tidak mau kejadian perilaku koruptif terjadi di lingkungan kita, entah itu teman-teman kita atau keluarga kita, ya diri kita sendiri yang harus dibekali dengan integritas. Pertama dari kita sendiri ya, kemudian kita punya tanggung jawab pada orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kalau kita salah. Karena menurut saya koruptor melakukan tindak korupsi karena lingkungannya mendukung, bukan menegur. Sudah terkondisikan. Terkondisikan. Nah, kalau kita tidak mau hal itu kejadian di orang-orang terdekat kita atau di keluarga kita, ya kita bekali diri kita dengan
ya salah satunya menjunjung tinggi integritas kita dalam bertindak. Oke. Mas Afrizal, gimana kalau menurut Anda? Saya mungkin menambahkan terkait keluarga ya. Nah, sebenarnya KPK sendiri juga KPK sendiri juga menyadari bahwa keluarga ini berperan baik dalam korupsi maupun dalam pencegahan korupsi. Oleh karena itu kita juga memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada pasangan pejabat. Jadi karena kita lihat bahwa banyak tindak pidana korupsi itu yang melibatkan keluarganya ataupun pasangannya. Entah itu dia dijadikan sebagai CEO suatu perusahaan, kemudian di nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa agar perusahaan itu menang terus, ataupun menjadi tempat pencucian uang. Nah, oleh karena itu kita sadarkan peran pentingnya itu dan kita juga lakukan sosialisasi kepada keluarga supaya mencegah agar setidaknya pasangannya itu tidak tidak terjerat dalam korupsi seperti itu. Karena kan mungkin bisa saja keluarga ya, entah itu anak maupun pasangan yang pejabat untuk melakukan korupsi seperti itu. Seperti ya ada. Ada ini korupsi, perilaku tindakan korupsi, pendidikan anti korupsi itu dimulai dari keluarga. Iya begitu kan? Betul, dimulai dari lingkungan terdekat kita yaitu keluarga. Jadi saya ingatkan minusian suatu saat akan berkeluarga. Masih lama ya, masih lama anak keluarga. Tapi tolong pendidikan korupsi itu dimulai dari pertama diri kita sendiri, kemudian di lingkungan kita. Ya, jangan kita nunjuk-nunjuk orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Oke. Yang kedua, ini ada pertanyaan dari saya Cynthia Ju. Ini dosen saya Pak Silverius. Pak Silver, ini mahasiswi Anda. Izin bertanya, jadi kejadian penyalahgunaan dana desa yang digunakan untuk saham terlepas dari niat jahat baik dari kepala desanya. Jika seandainya tujuannya bermain saham memang untuk menaikkan angka dana desa, apakah hal itu bisa dikatakan korupsi? Menggunakan dana desa, tapi untuk saham tapi salah. Jadi kepala desa itu niatnya sebenarnya mungkin baik ya. Ya. Ada dana desa digunakan untuk membeli saham untuk desa tersebut. Ya mungkin bisa kita lihat niatnya baik ya, tapi mungkin caranya yang kurang pas ya. Sebenarnya dana desa sendiri kan sudah ada peruntukannya ya untuk apa. Karena kan kalau kita bicara desa itu sebelum menggunakan dana desa itu kita musyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakatnya. Kita gali pendapatnya mulai dari tingkat dusun. Misalnya RT ini membutuhkan apa, kemudian RW ini membutuhkan apa, kita kumpulkan dan itu nanti akan menjadi bahan pembangunan kita. Dan nanti di tingkat desa atau ya di tingkat desa atau kelurahan itu masih akan dibahas lagi mana kira-kira kebutuhan yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun ini ataupun tahun selanjutnya. Kayaknya mungkin ini kurang tepat ya karena kan tadi pastikan dana desa itu sudah ada peruntukannya ya dan kalau untuk saham kan apalagi saham kan belum jelas ya bisa naik turun kan itu bisa menjadi kerugian juga dan kalau turun dan ternyata rugi itu kan nanti akan menjadi kerugian keuangan negara. Berarti tindakan koruptif atau bagaimana? Sebenarnya terkait kerugian keuangan negara itu digolongkan sebagai salah satu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi. Jadi apapun alasannya, karena itu adalah dana desa sudah punya tujuan tertentu, diperuntukkan tertentu, tidak boleh disalahgunakan walaupun katanya itu untuk desa ya dan nantinya. Karena kan pasti akan ada audit ya, audit dari BPK maupun BPKP. Dan nanti kan ini bisa masuk Angel. Untuk yang di Zoom, halo. Ini halo. Biasanya ini yang baru bergabung, Pak. Ceritakan oleh Cynthia Ju ini bagaimana? Ju bertanya saham desa, dana desa dibeli saham
Meskipun itu tujuannya untuk tadi saham itu kan gambling Pak ya. Takutnya ya ketika mungkin desanya sedang membutuhkan, sahamnya lagi turun, kan cukup merugikan juga kan. Jadi mungkin ya walaupun niatnya baik, caranya mungkin ada yang lebih baik lah dibanding main saham. Gitu sih Pak. Oke. Sesi ketiga kita buka sesi kembali. Satu pertanyaan secara Zoom. Silakan dari Zoom, Anda raise hand, langsung nanti bisa bersuara di sini. Yang lagi nggak bertanya, tolong di mute ya. Silakan, kita tunggu dari apa namanya? Dari Zoom. Belum ada? Nggak kelihatan saya. Itu ada yang Jessica. Halo Jesse, apa kabar? Baik, Pak. Jesse, dosennya siapa Desi? Dosennya Pak Silverus dari Binus Alam Sutra. Iya, Oke, betul. nggak apa-apa. Silakan Jessica, Anda bertanya ya terkait dengan korupsi lo ya. Jangan ngomong ke sana kemari ya. Oke, monggo. Baik, iya Pak. Iya Pak. Jadi selamat siang semuanya teman-teman dan juga bapak-bapak dan bapak. Perkenalkan nama saya Jessica Florencia dari jurusan Global Business Marketing dengan NIM 29026028842 dengan dosen tadi Pak Silverus. Saya ingin bertanya Pak, kalau menurut opini Bapak sekalian nih, apa sih yang menyebabkan korupsi itu sulit untuk diberantas? Terima kasih Pak, cukup dari saya. Apa yang menjadi alasan korupsi itu harus diberantas begitu ya? Sulit diberantas. Apa sih yang korupsi itu sulit berantas? Mas Sandi, Anda sebagai komika, korupsi di Indonesia kok sulit berantas? Kenapa sih? Tadi balik lagi ke tadi yang sempat saya bilang, karena lingkungannya tuh suportif. Jadi ketika ada satu orang melakukan tindakan korupsi, menjadi seorang koruptor, lingkungan yang ada di sekitarnya pun bukan melarang dia gitu, tapi malah mendukung. Jadinya hal itu tuh bisa dibilang jadi budaya di Indonesia tuh. Salah satunya budaya yang diambil Malaysia tuh korupsi kayaknya. Gitu jadinya. Karena lingkungan yang sudah mendukung gitu ya. Iya, lingkungan itu sangat berpengaruh kan terhadap cara berpikir kita, bagaimana cara kita bertindak, itu kan didukung oleh lingkungan gitu. Ada yang mengatakan begini, negara-negara bekas jajahan Inggris itu perilaku atau tindakan koruptifnya lebih sedikit dibandingkan negara bekas jajahan Belanda seperti Indonesia. Nah, apakah itu kemudian menjadi budaya seakan-akan ya karena tingkat korupsi kita itu Indonesia sebagai salah satu negara terkorup. Apa kalau menurut Anda itu budaya itu juga dari dulu dari zaman penjajahan berpengaruh sampai sekarang? Sebetulnya saya nggak tahu ya, karena kan kemarin sempat ramai kabar kalau ternyata dari Belanda tuh tidak pernah mengkorupsi. Dendels tuh yang untuk membayar orang-orang itu kan ada bukti dia membayar. Justru yang mengkorupsi itu bukan dari Belandanya, orang kita sendiri. Oke. Jadi kayaknya kalau dibilang terpengaruh dari Belanda, saya juga masih agak ragu sih Pak untuk jawab. Benar. Oke, kalau ini Mas Aprisal. Apakah dari Belanda dan bagaimana kenapa kita susah sekali sih dibantai, dihabisin, tinggal laku korupsi tadi? Kenapa tuh? Ya, kenapa korupsi susah dibantai? Nah, itu mungkin karena ya sudah kita mungkin ini rahasia umum ya bahwa korupsi itu terstruktur dan sistematis. Dan korupsi itu kan ibarat mungkin mudahnya ibarat gunung es. Gunung es yang terlihat itu hanya sebagian kecil daripada gunung es yang sebenarnya ya, yang ada di bawahnya. Dan yang mungkin yang terlihat ini mungkin yang teman-teman tiap hari lihat di TV ataupun di media sosial seperti OTT, kemudian penindakan, penangkapan tersangka koruptor dan sebagainya. Tapi di sisi lain itu masih ada gunung es yang lebih besar yaitu petty corruption, itu korupsi kecil-kecilan yang mungkin kita temui pada saat menggunakan layanan publik seperti misalnya tadi belangko ya. Belangko kupon misalnya nggak mau ngasih belangko ditahan-tahan, hasil kita harus kasih duit pelicin supaya dapat belangko tadi. Nah itu petty corruption. Tapi di bawahnya masih ada gunung es yang lebih besar lagi yaitu corruptive behavior, yaitu perilaku koruptif. Sebenarnya mau sampai kapan sih kita berperilaku koruptif? Karena kan ya kembali lagi itu kan hal besar itu dimulai dari hal yang kecil. Jika hal kecil saja kita berperilaku buruk, bagaimana jika kita nantinya saat melakukan hal yang besar? Tentu saja dampak dari
hal buruk besar yang kita lakukan itu pasti akan lebih besar, entah bagi diri kita maupun bagi lingkungan sekitar kita. Nah, karena hal ini pemberantasan korupsi di KPK itu dilakukan melalui 3 cara, yaitu penindakan, kita menangkap pelaku koruptor, melakukan OTT, tapi juga kita melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem supaya menutup celah sehingga tidak bisa korupsi. Meskipun ada niat untuk korupsi, tapi karena celahnya sudah tertutup, ya nggak bisa dong. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu pendidikan. Dan seperti yang kita lakukan ini. Seperti saat ini yang kita lakukan ini ya. Betul Pak. Jadi kita menanamkan itu 9 nilai integritas tadi supaya apa? Supaya diharapkan bahwa masyarakat itu tidak mau korupsi. Jadi meskipun ada kesempatan tidak mau. Kenapa? Karena kita sudah memiliki nilai-nilai integritas tadi. Tapi ya teman-teman, ketiga strategi ini tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya peran serta masyarakat, yaitu terutama peran serta teman-teman ini sebagai agen perubahan. Karena kita ini mungkin korban korupsi, tapi di sisi lain kita bisa menjadi pelaku korupsi, teman-teman. Oleh karena itu kita perlu mengelola niat. Jadi kembali ke diri kita sendiri lagi, yaitu mulai dari diri kita untuk berkomitmen tidak korupsi maupun melakukan perilaku koruptif, dan juga mungkin mengingatkan teman-teman dan lingkungan sekitar kita jika berperilaku koruptif seperti itu Pak. Jadi memang membutuhkan usaha bersama. Oke, Binusian harus berjanji pada diri Anda sendiri mulai hari ini, mulai detik ini untuk tidak berperilaku korupsi dari hal kecil, karena hal kecil itu bisa menjadi kebiasaan ya. Kalau nanti bisa menjadi besar, nah Andalah yang akan menggantikan generasi kami ini. Saya berpesan pada Anda, mahasiswa kita semuanya, mahasiswa Binusian yang saya cintai. Ada satu pertanyaan yang ingin kita berikan kepada yang ada di ruangan ini sebelum kita tutup. Silakan, mau bertanya? Yang bertanya hari ini, terakhir ini, saya doakan nanti hidupnya sukses makmur. Amin, amin. Mas Sandi, Anda yang pilih siapa? Ini banyak yang ini nih. Bisa banget bebannya ya Bapak. Siapa? Yang mana Mas? Mas Ape yang mana Mas Ape? Mas Ape, silakan Anda berdua. Mas Ape sih, Mas Ape sih. Saya. Oke, kita ulangi ya. Saya hitung 1 sampai 3, kita lihat siapa cepat dia dapat. Oke. 1, 2, 3. Aduh, yang mana nih? Yang mana Pak? Silakan Anda yang menentukan. Itu sih kayak yang disupport sama teman-temannya tuh. Oh itu disupport sama teman-temannya, silakan. Pertanyaannya bobot nih. Gitu. Pertanyaannya sudah bobot, singkat, pakai kacamata Mas itu, singkat padat karena waktu kita tinggal berapa menit lagi. Ini Mas Dikta ya, Dikta Wicaksono ya ini. Oh bukan. Oke. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Darren. NIM 290256043. Dosen saya Bu Murti. Bu Murti, oke. Ya. Saya mau nanya singkat aja sih. Kenapa RUU perampasan aset belum disahkan sampai sekarang? Ya, itu dia. Oke. Mahasiswa itu kritis seperti sekarang ini. Buruan undang-undang, rancangan undang-undang aset itu segera ini. Ini KPK yang harus menjawab nih, coba. Kenapa belum disahkan? Apakah ada tangan-tangan besar yang mempersulitnya atau apa itu? Pertanyaan Mas Yuka, luar biasa nih Yuka. Sebenarnya gini, RUU perampasan aset itu saat ini sedang dalam proses ya. Kalau teman-teman buka di dpr.go.id, kemudian dicek di prolegnas prioritas, itu sudah masuk. Ya, walaupun masih dalam tahap mulai ya. Tapi oleh kita selalu mendorong terkait perampasan aset ini. Kenapa? Karena ya melihat ke belakang lagi bahwa korupsi itu kan merupakan kejahatan fungsional ya untuk memperkaya diri. Ya meskipun sudah kaya ya, tapi untuk menambah kekayaan diri. Dan supaya menimbulkan efek jerahnya gimana? Ya kita rampas aset hasil dari korupsi tadi seperti itu. Nah, kita sebagai KPK sebagai lembaga eksekutif, kita memiliki kewenangan untuk mendorong. Kita selalu mendorong terkait RUU perampasan aset, dan hal-hal tersebut memang isu ini memang selalu kita angkat supaya menjadi perhatian publik. Karena ya kembali lagi bahwa undang-undang ini kan juga perlu mendapatkan perhatian publik, juga harus ada dorongan dari masyarakat supaya undang-undang ini cepat jadi. Karena kalau memang sudah jadi, saya yakin aset-aset dari koruptor ini pasti akan kita rampas dan kembalikan kepada negara, dan juga nanti
akan digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti itu. Seperti misalnya tadi pendidikan, kemudian akses peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga bahkan mungkin bisa melanjutkan melaksanakan pembangunan berkelanjutan supaya menjadi inklusif dan no one left behind seperti itu. Oke, jadi kita tunggu ya, semoga segera terwujud harapan. Saya tahu kok harapan anak muda seperti Anda Binusian itu menginginkan segera ya. Dan korupsi itu bisa diberantas atau bahkan dibantai di negeri ini seperti kata William tadi ya. Tapi yang itu semuanya harus dimulai, tolong Binusian, Anda sendirilah, kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Oke? Oke, William, terima kasih. Tapi waktu kita sudah habis ya, kita akan closing dulu. Oke, terima kasih William ya. Oke, ya memang apa benar yang dikatakan William tadi, ada keputusan begini, di BINUS itu ada, kalau ada binusian atau sudah lulus dari BINUS kemudian melakukan tindak korupsi, itu kami akan mencabut ijazahnya. Saya pikir itu belum ada di tempat lain. Jadi mohon ini dimengerti Binusian. Saya pikir Anda juga sudah paham ya. Kalau nanti Binusian sudah lulus, kemudian ternyata terbukti melakukan tindak korupsi dimanapun, kita dari pihak kampus itu akan mencabut ijazah yang bersangkutan. Dan kita sudah menanamkan perilaku anti korupsi kepada Anda Binusian untuk datang on time, untuk tidak tapping, atau tidak titip pada yang lain, dan Anda tidak boleh nyontek apapun alasannya, sontek itu DO. Sebenarnya menarik perbincangan kita hari ini, sore ini Binusian semuanya. Tapi saya ingatkan, korupsi itu bisa terjadi di mana-mana karena ada niat juga. Makanya tolong bekali diri kita. Anda dapat mata kuliah CB, karakter building. Itu salah satunya bagaimana Anda berperilaku yang benar, korupsi, tidak melakukan korupsi, karena korupsi itu merugikan banyak hal, ya, merugikan banyak pihak. Dan mulai hari ini saya berhadap Anda berjanji untuk tidak melakukannya. Dan jangan lupa ini adalah mata kuliah CB Pancasila. Anda harus merangkum apa yang menjadi pembicaraan kita sore hari ini atau siang hari ini, ya, sesuai dengan perintah dosen Anda, kemudian diupload, dan jangan lupa absen karena ini adalah GSLC hari ini. Dan sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita, dua anak muda yang luar biasa, Mas Afrizal dari KPK dan komika kita Mas Sandi. Terima kasih. Sukses untuk Anda semua dan terima kasih. Ya, sukses untuk Binusian semua. Ingat, anti korupsi itu harus kita pegang sampai kapanpun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Baik, iya. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk narasumber dan moderator kita hari ini. Wow, luar biasa ya. Materi yang daging banget gitu. Kita udah korek tuntas gitu ya tentang anti korupsi ini bagaimana ya Natasha. Sekali, dan ternyata di kehidupan sehari-hari kita seringkali bertemu dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke sikap korupsi. Iya, jadi harus berhati-hati dan betul tadi ya, harus dimulai dari diri kita sendiri seperti itu. Nah, sebelum kita menutup rangkaian acara hari ini, seperti yang tadi kami janjikan juga di awal, kita akan melakukan pengisian exit tiket terlebih dahulu. Ada formulir yang dapat teman-teman pindai di layar depan. Nah, QR code ini akan mengarahkan ke satu situs. Nanti kami akan play juga video tata cara pengisiannya. Sudah dipindai semua? Belum, baik. Kami berikan waktu 2 menit mungkin. Untuk QR ini wajib untuk dipindai dan diisi karena jika kalian tidak mengisi nanti tidak akan ada sertifikat dan SAT points. Betul sekali. Sudah dipindai semua? Baik. Sudah? Oke, sebentar. Cukup dipindai terlebih dahulu ya. Cukup dipindai dulu, setelah ini akan ada video petunjuk pengisiannya. Silakan teman-teman untuk dapat mengikuti pengisiannya sesuai dengan video berikut ini. Silakan Mas. Halo
Halo kawan aksi, untuk mendapatkan sertifikat kepesertaan dalam kegiatan Biasakan yang Benar Goes to Campus, silahkan scan barcode atau masuk melalui tautan yang telah disediakan oleh panitia. Setelah masuk ke laman e-learning KPK, masuk menggunakan akun Google Anda. Setelah itu, isi biodata berupa nama, kota, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, nama instansi, dan pendidikan. Kemudian, klik icon 2 garis di pojok kanan atas, lalu pilih kursus, dan klik semua kursus, serta masukkan di kotak pencarian Biasakan yang Benar. Setelah itu, pilih kursus Biasakan yang Benar Goes to Campus. Setelah itu, masukkan kunci pendaftaran atau enrollment key yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian, pilih konfirmasi kepesertaan dan jawab pertanyaan. Isi nama lengkap, usia, jenis kelamin, daerah asal, pekerjaan organisasi atau sekolah atau institusi, dan pilih lokasi kegiatan. Kemudian pilih kirim. Lanjutkan ke infografis, syarat dan ketentuan kegiatan. Unduh materi dan dokumentasi yang telah disediakan panitia. Kerjakan post-test atau quiz sampai memperoleh nilai minimal 80 sebagai syarat kelulusan. Kemudian, isi feedback atau evaluasi penyelenggaraan kegiatan, pilih jawab pertanyaan, dan isi feedback kegiatan. Kemudian, pilih sertifikat dan unduh sertifikat kepesertaan. Terima kasih telah mengikuti kegiatan Biasakan yang Benar Goes to Campus. Halo kawan aksi, untuk Baik, apa rekan-rekan Binisian sudah paham cara pengisiannya? Paham. Baik. Nah, pengisiannya nggak mesti harus dilakukan sekarang banget, nggak perlu sekarang juga. Boleh nanti sambil makan siang, makan sore, atau makan malam sambil di rumah gitu ya, sambil santai. Boleh dikerjakan, yang penting sudah paham dulu alur pengisiannya seperti apa, seperti itu. Betul. Nah, Robin dan teman-teman, karena kita sudah mengisi exit tiket yang menandakan bahwa kita sudah ada di penghujung acara. Nah, kami selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, narasumber, moderator, dan juga rekan-rekan Binusian yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Betul sekali. Semoga acara pada hari ini dapat menambah amunisi kita untuk menjadi kekuatan agar kita dapat memberantas korupsi bersama-sama. Saya Muhammad Robin Alvareza. Dan saya Rizky Natasha Humairo. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Baik, nah rekan-rekan kami persilakan untuk keluar pintu sebelah kanan ya, silakan. Terima kasih. Rekan-rekan yang ingin keluar diharapkan untuk menggunakan eskalator. Iya, supaya tidak terjadi penumpukan di area lift, kami menyarankan untuk menggunakan eskalator. Oh ya, untuk rekan-rekan jangan lupa membawa sampahnya juga ya, jangan ada yang menyampah. Luar biasa, mana saja. Apa? Mau ambil ya. Moga-moga sudah nyala ya.
Ya, di materinya dia nangin pakai like kan yang